Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Menyapa Anda dalam IG Rumah Sakit Karyadi. Sahabat menuju sehat. Dengan host kali ini, saya Rohyatun. Saya sudah bersama dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang cantik, energik, dan masih sangat muda. Dr. Hairunisa Ayu, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik, Bu Rohi. Alhamdulillah. Sahabat sehat, pada bulan Oktober ini adalah bulan yang istimewa karena tepatnya tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Lanjut Usia Sedunia ya dok ya. Nah, temanya tahun ini adalah menua dengan bermartabat. Pentingnya memperkuat sistem perawatan dan dukungan bagi lansia seluruh dunia. Sesuai dengan tema hari ini ya dok ya, pagi ini kita akan membahas tentang risiko jatuh dan sarkopenia pada lansia. Kita akan ngobrol asik dengan Dokter Nisa. Gitu saja ya dok, saya sebut Dokter Nisa. Ya, Dr. Nisa. Baik sahabat sehat, nanti bila sahabat sehat yang ingin bertanya, langsung saja mengisi atau menulis di kolom chat ya. Baik, dok, kalau kita ikuti statistik Indonesia saat ini, pergerakan pertumbuhan penduduk, jumlah lansia itu semakin lama semakin meningkat ya. Bahkan kita sudah mau memasuki struktur penduduk lanjut usia ya, atau struktur penduduk tua. Nah, kemudian usia harapan hidup juga tinggi dok. Ya. Tapi pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan dan mungkin audiens juga ya, ini usia harapan hidup yang panjang ini bagaimana dengan kualitas hidupnya? Namun, dan salah satu dok, masalah kesehatan lansia atau bahkan itu bisa menjadi penyebab penyakit lansia lainnya ya, itu risiko jatuh dok. Ya. Nah itu kejadian jatuh ini dalam pagi ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dok ya. Yang pertama sebetulnya dok kaitannya dengan risiko jatuh ini. Sebetulnya risiko jatuh ini apa sih dok ya? Dan hubungannya dengan lansia itu bagaimana? Terima kasih ya Bu Rohi. Selamat pagi nih sahabat sehat Karyadi. Jadi kalau memang kita berbicara tentang yang namanya adalah risiko jatuh. Jadi sebenarnya kalau problem lansia itu banyak sekali ya. Iya, Cuma betul. kita memang saat ini kita sedang membicarakan mengenai temanya nih tentang tema jatuh dan sarkopenia. Kalau kita ngomongin tentang risiko jatuh tuh seperti apa ya? Jadi risiko jatuh itu ya suatu kondisi yang memang itu mempengaruhi kondisi lansia kita untuk terjadinya jatuh itu sendiri. Faktornya itu banyak ya, faktornya itu banyak, nggak hanya cuma mungkin urusan tulang saja atau sendi saja, itu nggak sesederhana itu. Jadi Betul. ternyata memang problemnya itu banyak sekali. Ada yang tadi Bu Rohi menyampaikan mengenai yang namanya sarkopenia. Mungkin sahabat sehat seringnya mendengar mengenai sarkopenia. Sarkopenia sendiri itu memang mungkin gejalanya sering dialami seperti contohnya mungkin kelemahan, ototnya mulai berkurang atau mengecil. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan kondisi jatuh pada lansia. Selain mungkin ada gangguan dari muskuloskeletal, malnutrisi juga itu tidak dilupakan ya, itu juga mempengaruhi atau kondisi immobility, inaktif untuk pasien-pasien lansia kita. Jadi kita perlu tahu tentang risiko-risiko jatuh itu memang sangat banyak dan itu perlu kita cari atau pilah-pilah satu persatu untuk mencegah lansia kita ini biar tidak datang dengan keluhan jatuh seperti itu, Bu Rohi. Betul, menarik sekali ya tadi bahwa memang faktor risiko jatuh itu sangat tinggi untuk lansia. Nah, ini yang mungkin saya tanyakan tadi, kan tadi disampaikan ada sarkopenia ya dok, yang salah satunya karena berkurangnya massa otot ini. Apakah itu memang hanya
terjadi pada lansia atau mungkin faktor-faktor bagaimana, faktor-faktor apa? Apakah orang yang belum lansia juga bisa, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu seru banget karena memang kita sering banget menemukan yang namanya sarkopenia. Sarkopenia itu tidak hanya pada lansia. Yang di bawah 60 tahun, kalau kita ngomong tentang lansia itu 60 tahun ya, patokannya dari WHO sampai 60 tahun ke atas. Iya, betul. Nah, usia 60 tahun ke bawah tuh ternyata juga banyak sekali yang mengalami namanya sarkopenia. Sarkopenia itu kan berarti ada ototnya kurang, kekuatannya kurang, sehingga menjadikan pasien tersebut mengalami kelemahan, jadi tidak mau bergerak atau sering-sering lelah, untuk aktivitas saja jadi terhambat. Kalau ngomongin tentang globalnya tentang sarkopenia itu banyak dari semua penyakit-penyakit tuh mungkin bisa mempengaruhi kondisi si sarkopenia ini. Cuma memang bertambahnya usia itu menambah lagi resiko terjadinya sarkopenia, Bu Rohi. Oh begitu ya, Dok. Jadi memang ini sahabat sehat juga perlu tahu ya, karena sarkopenia itu juga bukan hanya lansia, tetapi lansia akan berisiko tinggi ya, Dok ya. Nah, ini yang ingin kami tanyakan lagi, Dok, terkait dengan dampaknya ini ya. Kalau sudah dampaknya sarkopenia, kemudian jatuh, ini dampaknya apa saja, Dok? Yang khususnya untuk lansia ini. Iya, kalau kita ngomongin tentang jatuh, kemudian sarkopenia, dampaknya yang sering dialami itu mungkin nggak begitu ngeh lansia kita. Jadi keluhannya itu sering lemas. Kenapa ya, Dok? Saya kok sering lemas? Gitu. Padahal saya sudah aktivitas, mungkin makan juga baik gitu. Tapi kok saya sering lemas, kenapa? Atau mungkin cenderung kok saya makin berat badannya makin turun. Hati-hati. Kalau udah seperti ini hati-hati. Itu tanda tanya besar. Kita kalau dari klinik geriatri kita pasti akan mengelola keluhan, walaupun mungkin terkesan keluhannya itu sederhana, tapi kita nggak bisa membiarkan gitu saja. Kita tetap harus mengelola keluhan-keluhan yang ada, lemas atau mungkin naik tangga udah nggak bisa, nggak sesek tapi udah capek, udah lelah gitu. Biasanya ke pasar bisa bawa belanjaan sendiri, ini kok udah nggak bisa. Atau mungkin pernah ada riwayat jatuh. Nah itu hati-hati. Begitu sudah ada keluhan jatuh, itu harusnya sudah dibawa ke klinik untuk diperiksa lebih lanjut jatuhnya kenapa. Mungkin terkesan ini cuma kepleset, tapi keplesetnya kenapa nih? Gitu kan? Apa karena memang karena internalnya ada gangguan di situ di lansia, atau karena proses eksternalnya yang mengganggu pasien jatuh ini? Gitu. Iya, jadi kompleks ya, Dok ya. Memang harus kita amati, kita perhatikan. Baik, ini dari sahabat sehat ya. Dari Ibu Nelly 197. Dok, mama saya usia 70 tahun. Tiap pagi sebelum berjemur keliling kompleks 10 menit. Bagaimana upaya keluarga untuk menjaganya biar tidak jatuh? Nah, ini menarik sekali ya. Ini ternyata mamanya, Mama Bu Nel ini mempunyai lifestyle yang sehat ini ya. Nah, tetapi permasalahannya dengan risiko jatuh ini bagaimana, Dok? Bisa mengawasi dan mungkin mencegah risiko jatuh. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya baik sekali, Bu Nelly. Salam kenal ya, sahabat sehat Karyati. Orang tuanya umur 70 tahun, masih aktif untuk berjemur, berkeliling kompleks selama 10 menit. Saya sangat apresiasi. Luar biasa ya, Dok, luar biasa, karena saya anggap itu menjadi lansia yang aktif ya, healthy aging. Kami kan berharapnya kalau pasien-pasien lansia kami itu ya, targetnya adalah menjadi elderly-nya yang healthy, ya kan? Jadi penuaannya itu yang sehat. Mungkin salah satu contohnya dari orang tuanya, ibunya Bu Nelly tersebut. Cuma pertanyaan selanjutnya, benar sekali pertanyaannya, gimana sih biar tidak terjadi jatuh? Sebelum menjawab itu, mungkin saya sedikit untuk menyinggung ya. Kalau misalnya pasien yang sudah jatuh, itu memang mungkin terkesan dianggap remeh, karena apalagi setelah jatuh, tidak ada gangguan apapun, masih bisa jalan, masih bisa
aktivitas. Tapi itu sebenarnya kalau kita sudah menemukan yang ada gangguan jatuh, seharusnya sudah kita cek dari awal. Kenapa? Biar tidak ada keluhan di depan. Jadi kadang pasien-pasien yang datang ke klinik geriatri dengan riwayat jatuh sebelumnya, tapi tidak ada gejala apa-apa, Iya. tapi selang berapa bulan kemudian pasien itu datang dengan keluhan yang itu ternyata Dampak ya. dampak. Jadi dampaknya juga maksudnya tidak saat setelah jatuh. Jadi Tidak langsung tidak gitu ya. langsung. Jadi Iya. beberapa lama baru ada keluhan. Entah dari sisi Betul. mungkin geraknya jadi terhambat tapi nggak ngelegewo ibaratnya. Iya, betul. Atau mungkin ada gangguan kesemutan, atau mungkin kok gangguan keseimbangan, itu awal mulanya mungkin dari si jatuh ini. Ya. Jadi kita memang berfokus pasien-pasien lansia kita memang kita jaga. Salah satunya kalau tema ini kita membahasnya tentang jatuh. Jangan jadi jatuh deh. Soalnya takut nanti kalau misalnya terjadi inactivity atau segala macamnya itu Betul. kita nggak pingin seperti itu. Jadi upayanya yang pertama adalah ya, kita harus mengenali faktor apa yang menyebabkan pasien ini akan terjadi jatuh. Ya. Kalau kita belajar faktor itu kan ada internal, ada eksternal. Internal itu berarti dalam tubuhnya si pasien sendiri. Ya. Atau ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu yang di luar dari tubuh pasien yang itu sebenarnya malah justru bisa kita modifikasi, ya kan? Nah, kalau internalnya kita harus menilai. Jangan-jangan ada gangguan keseimbangan tidak yang nanti akan dinilai. Di klinik jatuh tuh akan dinilai. Ada gangguan keseimbangan tidak? Gangguan keseimbangan sendiri kan mungkin dari otaknya, mungkin dari lututnya yang sudah nggak stabil, tulangnya yang mungkin nggak padat, atau mungkin malnutrisi, jadi ototnya sudah berkurang semua nih. Jadi itu mempengaruhi. Itu mungkin dari sisi internal. Ditambah mungkin ada faktor resiko lain, kencing manis, darah tinggi, yang itu akan mempengaruhi suatu kondisi yang namanya faktor internal jatuh. Ya. Nah, kalau yang faktor eksternalnya kita bisa melihat. Contoh misalnya, Eyang tinggal dalam satu rumah dengan cucunya. Cucunya masih umur 1-2 tahun, masih suka merangkak-merangkak, mainannya pada kemana-mana. Itu menjadikan salah satu faktor eksternal. Atau mungkin lantainya yang licin, yang memang rumahnya belum rumah yang ramah lansia, itu menjadikan suatu yang faktor eksternal. Nah, kita kan bisa memodifikasi ini. Faktor eksternalnya kita modifikasi, faktor internalnya kita kendalikan. Ya, jadi misalnya memang ada faktor resiko kencing manis, darah tinggi, karena itu mempengaruhi kondisi kestabilan, itu dijaga dengan baik pencegahannya itu. Atau mungkin memang ada sakit lutut sendiri memang itu menjadikan jadi instability. Nah, itu perlu kita kendalikan di situ. Mungkin memang kalau nyeri ya perlu kita berikan obat-obatan. Itu salah satu contoh pencegahannya ya. Atau mungkin di rumah yang eksternal, kita ngomong eksternal nih, di rumah masih tidak ada pegangan kalau di kamar mandi. Kalau bisa handrail ya, kita bikinkan untuk handrailnya. Kita siapkan. Dan yang jelas kalau untuk Oma ini yang hobi atau lifestyle ini luar biasa nih ya. Jadi jalan sehat keliling komplek. Ini yang mungkin perlu pertama dipastikan saat akan memulai aktivitas itu betul-betul kondisi stabil ya. Dan mungkin juga perlu cek secara berkala nih. Bagaimana kondisi tulangnya, bagaimana kondisi massa ototnya, apakah Eyang ini memiliki risiko jatuh, begitu ya dok ya? Iya. Terima kasih. Ada lagi nih dok. Jadi dari Ibu Diana Karissa Sari. Iya. Salam kenal juga ya, Bu Diana. Dok, jika jatuh dan luka ada diabetes. Cara perawatan dan pengobatannya ini bagaimana dok? Terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Banyak sekali ya pasien-pasien kita lansia yang datang ke klinik lansia, ke klinik geriatri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi dengan keluhannya yang melimpah sebenarnya. Dari faktor komorbidnya banyak, ada penyakit lansianya juga banyak. Nah itu memang kita perlu mengendalikan semuanya ya. Kalau kita tuh selalu menggadang-gadang istilah kalau di klinik geriatri kita tidak hanya mengelola secara mediknya, biologiknya, tapi
biopsikososial. Jadi psikologiknya tetap harus kita kendalikan, sosial lingkungannya tetap kita kendalikan. Nah, kalau kita ngomong tentang tadi penyakit, Ya. pasien jatuh, ya keluarganya Bu Diana, pasiennya jatuh, keluarganya jatuh, terus ada luka, kebetulan ada diabetes. Harus Punya apa sih diabetes, yang pertama iya. kita lakukan? Pertama, kita harus mengelola nih, sedang terjadi kondisi apa? Apakah setelah jatuh ada luka, kemudian memang ada riwayat diabetes, diabetesnya itu terkontrol enggak? Ya. Karena apa? Jatuh ada luka, gulanya itu tinggi, lukanya biasanya nih sulit sembuh. ya. Wah, biasanya sulit sembuh. Jadi kita memang perlu mengelola secara menyeluruh ya. Iya. Nanti akan dilihat dari jatuhnya ini kenapa, kemudian ada terjadi apa setelah jatuh, ada luka, ya nanti kita tetap harus dirawat lukanya. Jadi biar sembuh baik, sempurna, dan nggak boleh lupa, gulanya tetap harus terkontrol ini ya. Iya, jadi gulanya tetap harus dikendalikan baik, biar lukanya juga cepat sembuh. Iya. Tadi sudah ada dari Ibu Nelly, sahabat sehat kita, dan Ibu Diana ya. Nah, ini mungkin kita bisa lanjutkan, Dok ya. Terkait dengan tadi sebetulnya sudah kita banyak disampaikan, banyak disinggung ya terkait dengan upaya tindakan pencegahan risiko jatuh ini. Yang tadi disampaikan kalau Dokter Nisa itu perlu juga mengenali dini risiko jatuh ini. Nah, mungkin aktivitas, kegiatan atau olahraga seperti apa jenisnya olahraga ini ya yang aman, yang kemudian juga bisa menjaga massa otot kita, Dok, untuk tetap bisa mobilisasi dengan baik. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ngomong tentang namanya aktivitas, kalau saya selalu bilang dengan pasien saya, aktivitas itu lakukan apa yang bisa, yang mampu. Mau di rumah atau misalnya kayak tadi jalan ke komplek itu masih bisa, itu silahkan dilakukan ya. Atau mungkin saya biasanya ada senam lansia seminggu 2 kali misalnya, itu lakukan aja. Atau misalnya saya tidak ada waktu, Dok, saya cuma bisanya aktivitas sebagai ibu rumah tangga, bersihkan, nyapu, ngepel gitu, itu silahkan. Itu namanya aktivitas. Ya, kita kan nggak melulu aktivitas dalam hal yang seperti anak muda, jadi aerobik, apa itu kan kita tidak bisa patok seperti itu. Yang jelas per individu itu akan berbeda. Per individu lansia itu pasti akan berbeda karena dia tergantung dengan kondisi yang dia bawa. Jadi dia punya komorbid apa, punya keterbatasan apa, itu tidak bisa kita berikan oma opa satu dan oma opa yang lain itu akan sama, itu amat sangat tidak bisa. Sangat unik, sangat spesifik unik karena memang per individual banget ya kan, akan sangat individual sekali dalam hal aktivitasnya. Kalau saya selalu bilang aktivitas aja yang bisa yang apa gitu. Kalau bisa yang resisten modelnya yang hambatan, tarik-tarik apa silahkan. Atau misalnya enggak, Dok, saya cuma bisa saya sukanya berenang, boleh berenang. Tapi tetap itu nanti akan dinilai ya. Tetap nanti kita akan, kalau di klinik geriatri kita pasti akan menilai kok kemampuan lansia tersebut sejauh apa untuk melakukan aktivitas tersebut. Nanti akan kita nilai. Ya, jadi aktivitasnya ataupun olahraganya itu harus terukur ya, Dok, harus sesuai sehingga akan menjaga kebugaran tetapi tidak berisiko untuk hal-hal yang mungkin berbahaya bagi lansia. Iya, tapi mungkin yang sering ditanyakan ya, Dok, kan kalau lansia itu kaitannya dengan sarkopeni tadi, salah satunya juga nutrisi ya, Dok ya. Sebetulnya makanan seperti apa sih yang cocok untuk lansia? Kadangkala karena mungkin giginya ya ini jadi males, kayak yang di blender itu atau di jus gitu, sebetulnya itu juga sehat atau enggak sih, Dok? Iya. Kalau lansia itu kita enggak melulu mengenai itu tadi ya, enggak melulu mengenai tentang aktivitas atau penyakit. Kita all semuanya. Nutrisinya tetap nanti akan kita nilai. Nutrisi apa sih sebenarnya yang memang diperlukan untuk lansia tersebut per individual jelas.
resep aktivitasnya juga nanti tetap kita akan berikan yang bisa dilakukan untuk per individual dari lansia tersebut, dan yang all program mengenai penyakit medisnya juga tetap akan dikelola. Tetap dikelola. Kalau kita ngomong tentang namanya malnutrisi, nutrisi yang baik buat lansia, gizi seimbang aja. Jadi gizi seimbang kan berarti kita membutuhkan pemenuhan kebutuhan dalam hal karbohidratnya, proteinnya, lemak juga kita butuhkan, vitamin, mineral, all semua. Cuma kan tadi kan kalau lansia itu namanya sunatullahnya itu adalah mengalami penurunan. Penurunan yang sering dialami untuk lansia adalah otot. Makanya tadi ada istilah nih, kalau penyakit lansia itu ototnya lemah-lemah, ini jangan-jangan sarkopeni nih, tanda tanya. Sarkopeni nanti resiko untuk terjadi jatuh. Nah, otot lansia itu ototnya cenderung dia turun. Karena apa? Udah mulai inaktif. Karena apa? Proteinnya yang kurang. Jadi pasien-pasien lansia kami, atau kita kalau selalu melakukan edukasi seperti ini, kita selalu bilang kok, kita selalu mengingatkan jangan lupa tambahan protein. Protein itu, ini kita ngomongnya dalam hal yang lansia sehat. Ya, lansia sehat, kita selalu mengingatkan protein ya yang jangan lupa. Kita perlu tambahan protein. Protein bisa dipenuhi dalam hal pemenuhannya macam-macam. Dari lauk-lauk bisa kita tambahkan. Beda sama mungkin kalau porsinya sudah mulai lebih agak sedikit banyak nih, kalau harus ditambahkan, justru ditambahkan kalau untuk yang pasien lansia proteinnya. Untuk proteinnya ya? Iya, jadi mau dalam bentuk lauk boleh, atau mungkin dalam bentuk yang susu gitu diperlukan, dibutuhkan untuk tambahan suplementasi. Tapi intinya tadi, gizi seimbang, dan kita tetap utamakan apa yang itu dimakan, Bu Rohi. Jadi apa yang dimakan lansia itu yang justru yang sebenarnya kita utamakan daripada yang tambahan-tambahan lain. Ada lagi Dok, ini dari Bu Mala. Ya, salam kenal Bu Mala. Pertanyaannya, Dok, ibu saya terkena stroke. Aktivitas hanya di tempat tidur terbatas. Bentuk olahraga apa yang bisa dilakukan? Jadi seperti yang apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa dilakukan? Iya, sebelumnya saya ikut prihatin ya dengan Bu Mala karena ibunya mengalami stroke ya. Ya, semoga upaya Bu Mala mengikuti acara ini, IGL Talk Karyadi ini, jadi menambahkan wawasan ya untuk Bu Mala ataupun keluarga yang dalam hal menjaga ibunya sendiri yang sedang stroke. Jadi memang kalau kita ngomong tentang dalam hal kondisi yang stroke, di mana pasien tersebut sudah dalam kondisi yang memang immobile, tiduran aja, di dalam di kamar, nggak bisa melakukan secara aktif ya. Nah, mungkin kalau immobile itu bayangan kita berarti sudah tidak aktif ya, Bu Rohi ya. Jadi memang sudah tergantung dengan kita sebagai caregiver. Caregiver kan berarti bisa keluarga atau mungkin ada pengasuh gitu. Sudah tergantung dengan itu, yang bisa kita lakukan tetap kita harus melakukan gerak untuk pasien walaupun dia dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain, tanda kutip ya. Jadi kita harus yang membantu. Mungkin itu terkesannya memang jadi pasif karena ya memang nggak bisa apa-apa karena stroke. Tapi kita harus membantu. Membantunya dalam hal misalnya kita menggerakkan. Kalau kita selalu bilang biar tidak terjadi kondisi yang lebih buruk lagi dengan keluarga kita yang stroke, coba deh dilatihnya, digerakkan semua sendi-sendinya sampai sendi-sendi paling kecil. Jadi sendi itu kan semua tubuh kita ini kan semuanya bergerak karena kita ada sendinya. Jangan sampai satu sendi aja kaku. Jadi nanti kalau kaku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gampangnya misalnya yang sendi bahu tetap harus kita gerakkan. Sini sikut jadi harus gerakkan, pergelangan semua harus kita gerakkan, sampai yang jari-jari kecil itu juga kita harus rutin ya untuk kita gerakkan. Semuanya harus kita gerakkan. Kaki juga kita kayak tekuk-tekuk seperti itu tetap harus gerakkan. All semuanya yang ada persendiannya tetap harus kita gerakkan secara pasif berarti, karena kan beliaunya tiduran lama. Dan tidak boleh lupa harus dimiringkan tiap 2 jam. Miring kanan
miring kanan 2 jam, nanti terlentang lagi, miring kiri 2 jam, nanti terlentang lagi. Seperti itu tuh rutin sampai terus. Kenapa? Biar tidak terjadi komplikasi lebih Iya, lanjut. betul. Gitu. Ya, dan mungkin bisa disampaikan kepada sahabat sehat juga bahwa mungkin supaya latihannya itu terarah ya dok. Iya. Di kita juga ada unit rehabilitasi medik, jadi bisa dikonsulkan, kemudian dilatih oleh fisioterapis, bisa di rumah ya dok, kemudian juga bisa datang ke kita dan nanti bisa kita belajar. Jadi keluarga, pendamping, putra, putri atau caregivernya itu bisa diajarin ya dok, sehingga tidak terjadi komplikasi kemana-mana gitu ya dok ya. Ya, terima kasih dokter, ini seru sekali karena memang lansia itu luar biasa dan nantinya kita akan semua hanya yang ada itu hanya lansia saat ini dan lansia yang akan datang ya dok ya. Baik dok, mungkin ini yang terakhir dokter. Di Rumah Sakit Karyadi ini tadi yang disampaikan bahwa ada pemeriksaan, pengenalan secara dini. Sebetulnya ada nggak sih dok di Rumah Sakit Karyadi pelayanan yang kita bisa mengukur, bisa memeriksa, mengenal secara dini sejauh mana lansia kita ini berisiko jatuh? Atau bahkan mungkin nih ya dok, barangkali yang belum lansia pun kalau tadi ada tanda-tanda sarkopeni, kita bisa kemana? Bisa nggak sih kita memeriksakan masa ototnya bagaimana, kondisinya kita bagaimana? Jadi jangan sampai kita menjelang lansia nanti sudah loyo begitu. Ya, dokter. Ya, kebetulan kalau saya dari bagian klinik geriatri ya, saya dokter spesialis penyakit dalam, kebetulan bertugasnya memang di klinik geriatri. Klinik geriatri di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang itu merupakan klinik geriatri pertama di Indonesia. Jadi itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu tahu, karena kita memang pelayanan pertama kali geriatri yang ada di Indonesia itu ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Kami melayani berbagai macam untuk klinik lansia dalam hal pengelolaan medisnya, penyakit apapun yang dialami oleh lansia yang umurnya 60 tahun ke atas dengan macam-macam problemnya, itu datangnya ke klinik geriatri. Karena nanti kita akan mengelola all semuanya. Dan kita memang ada beberapa macam klinik per divisinya ya. Contoh misalnya ada yang namanya klinik jatuh, ada klinik sarkopeni, ada klinik osteoporosis, ada klinik untuk kita kolaborasi dengan KSM lain, namanya brain clinic untuk klinik memori lansia yang pikun-pikun itu tetap kita ada pelayanan seperti itu. Betul. Baik, ini memperingati Hari Lansia Sedunia dok. Mohon closing speech atau closing statement-nya ini, pesan-pesan untuk para keluarga yang memiliki lansia atau oma opa yang menonton di rumah ini dok. Kami persilakan dok. Terima kasih. Jadi mungkin saya tujuannya kepada sahabat sehat Karyadi ya, entah itu dari yang usianya 60 tahun ke atas atau mungkin yang masih mendampingi lansia, jadi yang masih belum 60 tahun ke 60 tahun, saya hanya ingin mencoba mengedukasi ulang atau mengingatkan mengenai kita lebih aware lagi mengenai keluhan-keluhan yang sudah mungkin yang dialami oleh keluarga kita ataupun mungkin diri kita ya, terutama untuk keluarga kita yang umurnya sudah 60 tahun. Lebih aware lagi karena satu keluhan yang mungkin terkesan itu sederhana, ternyata itu bukan sesederhana itu, terutama untuk pasien-pasien lansia yang 60 tahun ke atas. Jadi kita lebih aware, kita lebih melakukan namanya pengenalan lebih dini terhadap keluhan yang ada dari sisi apapun yang dialami oleh pasien lansia kita. Ya, luar biasa podcast hari ini dalam rangka lansia sedunia ya. Semoga bisa membawa pencerahan untuk sahabat sehat semuanya tentang pentingnya menjaga kesehatan untuk menuju lansia yang sehat dan bermartabat. Menua itu pasti ya dok. Namun menua dengan sehat dan bermartabat itu adalah pilihan.
Terima kasih sekali dokter atas kehadirannya dalam IG Live Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan terima kasih juga kepada sahabat sehat yang setia mengikuti podcast hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Karyadi @RS Karyadi. Dan ikuti terus media sosial Rumah Sakit Karyadi yang pastinya akan selalu hadir informasi-informasi kesehatan terkini. Baik, saya Rohyatur, host hari ini, dan saya Dr. Hairunisa Ikusanda. Karyadi aja yuk!